Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan pada materi hadis yang kelanjutan hadis yang kemarin yang bicara tentang sekte-sekte dan juga terkait dengan persaudaraan antara agama dan negara. Hari ini kita melanjutkan tentang tema tentang pencarian titik temu ya. Dalam pertemuan yang lalu telah dibahas tentang prediksi Rasulullah munculnya berbagai macam sekte-sekte dalam Islam, bahwa ada sebagian yang memberikan semacam pengelompokan bahwa sekte-sekte dalam aliran Islam itu ada tiga. Kalau sekte yang terbesar adalah Sunni, Syi'i, dan Ahmadiyah ya. Kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah, bahwa umatku akan terpecah belah, terpolarisasi menjadi 72 kelompok, belum finnar, bahwa mereka ada semuanya masuk neraka ila wahidah. Kemudian Rasulullah mengatakan faqalu ya Rasulullah wa man hiya, siapa sebenarnya sekte yang selamat itu? Qala, Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu adalah orang-orang yang komitmen dengan ajaranku dan ajaran-ajaran sahabatku. Nah, disinilah muncul sebuah tafsir yang sangat bias ya. Muncul sebuah klaim ya, di antara masing-masing kelompok itu mengklaim bahwa sektenya atau kelompoknya adalah sekte yang paling mendekati kepada apa yang dikatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Maka muncul berbagai macam tafsir dari berbagai macam aliran-aliran atau sekte-sekte yang ada. Semuanya mengklaim bahwa kelompoknya adalah yang sesuai dengan apa yang dikatakan orang yang komitmen dengan ajaran Nabi dan ajaran sahabatnya Nabi. Hadis saat ini, sekarang kita akan bicarakan tentang hadis yang bicara tentang pencarian titik temu di antara sekte-sekte yang ada. Dalam Al-Bukhari meriwayatkan salah satu hadis yang bersumber dari Amr ibnu Abbas ya. Haddatsana Amr ibnu Abbasin qala, Al-Bukhari berkata, Amr bin Abbas telah menyampaikan kepada kami, haddatsana Ibnu al-Mahdi, ia berkata Ibnu al-Mahdi telah menyampaikan kepada kami, haddatsana Mansur ibnu Sa'din, ia berkata Mansur bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami dari Maimun ibni Siyah Anasin Malikin, dari Maimun bin Siyah dari Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man shalla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabikhatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasuli fala tughfiru llaha fi dhimmatihi. Barang siapa yang sholatnya seperti sholat kita, kemudian dia menghadap kiblat sama dengan menghadap kiblatnya kita, kemudian wakala dhabikhatana, dan memakan sembelihan sama dengan memakan sembelihan kita, fadzalika al-muslim, jadi orang yang profilnya seperti itu ya, sholatnya sama dengan kita, makan sembelihannya, makan hewan yang disembelih adalah sama dengan kita, maka itu adalah dikatakan sebagai seorang muslim. Fadzalika al-muslim alladzi lahu dhimmatullah, mereka itu adalah dinamakan muslim yang mendapatkan perlindungan ya Allah
wa dhimmatu rasuli, dan rasulnya. Fala tughfiru Allah bidammati, maka janganlah kalian mendurhakai Allah dengan mencederai daripada perlindungan, ya. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita mensikapi di antara berbagai macam sekte atau aliran dalam Islam, ya, baik mulai dari dulu sampai sekarang, ya. Memang perbedaan sekte itu kadang-kadang juga menimbulkan adanya gesekan, ya, menimbulkan adanya gesekan. Tapi bagaimana berbagai macam sekte aliran yang ada itu adalah sebuah hazanah yang memang akan menjadi sebuah kekuatan besar kalau memang sekte-sekte yang ada itu saling memahami, saling menyadari akan perbedaan-perbedaan yang ada, dan itu mungkin tidak akan bisa adanya titik temu, karena perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan-perbedaan yang bersifat parsial, bukan usuliyah, tapi adalah furu'iyah. Dalam hadis yang lain maka disebutkan ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan keanekaragaman perbedaan yang ada di antara umat itu adalah merupakan rahmat, ya. Tapi akan menjadi rahmat ketika di antara masing-masing sekte itu, masing-masing kelompok, masing-masing aliran itu adalah saling memahami dan saling menghargai terhadap adanya keanekaragaman yang ada pada masing-masing sekte yang ada, ya. Titik temulah itu yang menjadikan penting untuk dilakukan, ya. Jika dilakukan hal-hal yang bersifat hal-hal yang bersifat pokok atau mendasar, ya, perlu adanya saling memahami bahwa pada dasarnya yang berbeda adalah bukan pada hal-hal yang substansial, bukan hal yang pokok, tapi adalah hal yang bersifatnya parsial atau hal yang bersifat cabang, ya, tataran cabang, bukan pada hal-hal yang menyangkut persoalan yang pokok atau yang mendasar, bukan menyangkut masalah usuli, ya, tapi adalah persoalan-persoalan furu'iyah. Sebagaimana kita rasa di akhir-akhir ini sentimen keagamaan, sentimen primordialisme begitu kentara, terutama di saat-saat misalnya ada pilkada, ada pilpres, ya, itu sentimen primordialisme, kampanye-kampanye yang bernada yang membuat yang menggunakan simbol-simbol agama itu sering muncul, ya, sering muncul. Apalagi di akhir-akhir ini bahwa sangat kelihatan sekali, sangat kentara sekali tentang adanya fanatisme kelompok, ya, fanatisme kelompok, fanatisme yang bersifat sektarian, ya. Pada dasarnya mereka adalah juga sama-sama umat Islam, sama-sama agama, sama Qur'annya sama, sholatnya sama, kiblatnya sama, tetapi karena ada perbedaan-perbedaan yang bersifat lahiriah, ya, katakanlah casingnya aja berbeda, tapi memang isinya adalah, substansinya adalah sama. Hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada dasarnya adalah menyarankan agar umat Islam mempunyai afiliasi yang pada dasarnya umat Islam mempunyai afiliasi yang beragam, ya. Keberagaman afiliasi dari masing-masing umat Islam itu perlu mencari adanya titik temu, yaitu bahwa mereka adalah mempunyai salatnya sama, kemudian salatnya memiliki kewajiban salat, ya, memiliki kewajiban ibadah yang sama, yaitu melaksanakan salat meskipun praktek sholatnya mungkin berbeda antara membaca usolli, berbeda membaca basmalah secara sirri atau jahri, kemudian berbeda dari segi apakah mereka setelah sholat wiridan secara jahriyah atau wiridan secara sirriyah. Itu adalah
uh, adalah hal-hal yang bersifat furu'iyah ya. Tapi mereka adalah sholatnya sama, menghadap ke kiblat yang sama. Uh, Perbedaan-perbedaan hal-hal yang sifatnya furu'iyah ini nampak sekali kalau orang sedang melaksanakan ibadah haji ya, akan sangat kelihatan ya dari sisi aspek fikihnya, jadi tentang aspek tata cara ibadahnya, karena itu adalah menyangkut persoalan-persoalan fikih ya, persoalan-persoalan yang bersifat madzhab ya, aliran-aliran fikih ya, aliran-aliran hukum fikih ya. Itu apakah imamnya baca jahriyah atau sirriyah, fatihahnya, bismillahnya misalnya, itu akan nampak. Tetapi pada dasarnya ibadah sholatnya adalah sama, Qur'annya sama, yang dibaca sholatnya adalah sama, kiblatnya sama ya. Karena hal-hal yang menyangkut bagaimana sholat, bagaimana kiblat, dan masalah penyembelihan itu adalah menyangkut bagian pokok daripada ajaran agama yang menjadi titik temu dari antara pengaruh sekte-sekte yang ada di dalam Islam. Hal ini diperlukan tidak bicara tentang persoalan furu'iyah, tapi adalah bahwa ada titik temu yang menyangkut persoalan-persoalan yang usuliyah ya. Ketika tidak memperbincangkan persoalan-persoalan yang furu'iyah, maka sebenarnya tidak mungkin akan terjadi konflik, mungkin terjadi adanya saling sengketa, saling mencemarkan, saling melecehkan, saling melakukan hate speech ya, saling merendahkan di antara kelompok-kelompok yang ada ya. Karena memang perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah, bukan bersifat usuliyah ya. Hal ini diperlukan agar persatuan umat Islam itu secara internal bisa dipelihara. Jadi persatuan umat Islam secara internal bisa terpelihara. Bahkan persatuan umat lintas agama juga menjadi sesuatu yang tidak mustahil ya, kalau memang mereka saling memahami akan eksistensi keberadaan di antara masing-masing sekte-sekte dengan berbagai macam afiliasi kelompok yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 64, Allah menyebutkan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Qul, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah menuju kepada satu titik temu yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembelih kepada tidak menyembah kecuali hanya selain kepada Allah, dan kita tidak mempersekutukannya ya. Qul ya ahlal kitab, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah ila kalimatin sawain, menuju kepada satu titik temu, satu kalimat ya, satu titik temu, bainana wa bainakum, yang sama antara kami dan kamu, alla na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya selain kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dha, dan kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai arbaban, sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan min dunillah, selain Allah ya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling ya, maka katakanlah katakanlah kepada mereka, isyhadu, saksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang Islam. Di ayat ini adalah ayat yang memberikan seruan agar sesama umat Islam untuk kembali kepada satu kalimat ya, untuk mencari titik temu di antara berbagai macam aliran-aliran yang ada
baik di kalangan ahlu kitab ataupun di luar ahlu kitab, maka kita mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Karena pada dasarnya dari berbagai macam aliran yang ada itu adalah menyembah kepada hanyalah menyembah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ya, kalau kita lihat ya pada tataran internal sekte-sekte aliran dalam Islam, jadi temunya ada pada kewajiban sholat ya. Ya, misalnya antara Sunni, Syi'i, mereka juga sama-sama sholat ya. Nah, itu adalah titik temunya ya. Sholatnya sama, arah kiblatnya dan tujuan dan arah kiblatnya sama, sama-sama menghadap Ka'bah, dan sembelihannya pun juga sama ya. Sembelihannya adalah sama. Maka dalam ayat di atas titik temunya umat Islam dan umat yang lain adalah pada persembahan ya. Pada persembahan. Walaupun di antara umat di luar Islam ya, misalnya orang-orang Nasrani, ahlu kitab, mereka juga menyembah, tapi sembahnya adalah menyembah sama-sama Tuhan yang Maha Esa ya. Berikutnya adalah hadis F ya. Hadis yang bicara tentang tema adalah tidak saling mengkafirkan. Wa hadatsana Muhammad wa Ahmad ibnu Sa'id qala hadatsana Utsman ibnu Umar akhbarana Ali ibnu al-Mubarak an Yahya ibnu Abi Katsir an Nabi sallallahu an Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Bukhari berkata, Muhammad dan Ahmad bin Sa'id ya telah menyampaikan kepada kami, hadatsana Utsman ibnu Umar, keduanya berkata, Utsman bin Umar telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ali bin Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Katsir bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, idza qala ar-rajulu li akhihi apabila seorang berkata kepada saudaranya, ya kafiru ya. Idza qala apabila berkata ar-rajulu seseorang laki pada saudaranya, dia mengatakan ya kafiru, memanggil wahai orang kafir ya, faqad ba'a bihi ahaduma ya, maka perkataan itu akan kembali kepada salah satu keduanya. Wa qala Ikrimah ibnu Ammar, dan Ikrimah bin Ammar berkata dari Yahya dari Abdullah bin Yazid ya, dia Sami Abu Salamah, dia mendengar dari Abu Salamah bahwa dia mendengarkan Abu Hurairah, dia mendengarkan dari Abu Hurairah mendengarkan dari Nabi, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah hadis yang isinya adalah hadis yang menjelaskan tentang sekte-sekte dalam Islam. Tentunya ada di antara sekian sekte-sekte yang ada itu sangat bersikap fanatik ya, apalagi kalau kita lihat di akhir-akhir saat-saat ini ya, dalam media sosial, dalam pemberitaan ya, ada sekelompok yang selalu fanatik kepada salah seorang ya, sehingga ada menimbulkan ekses dampak sosialnya karena kefanatikannya itu, sehingga menimbulkan potensi untuk cenderung menyalahkan pada orang-orang yang berada di luar sektenya. Maka Rasulullah SAW melarang ya. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ketika seseorang mengatakan ya kafiru ya, faqad ba'a bi ahaduma, ketika orang mengatakan orang lain ya kafir, baik orang kafir, maka sebenarnya kata-kata itu akan kembali, maka perkataan akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, man kaffara akhahu kafar,
barang siapa yang mengatakan orang lain kafir, maka sebenarnya dia sendiri adalah yang kafir. Jadi orang fanatik itu, di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man da'a ala asabiyah. Tidak diakui sebagai umatku, kata Rasulullah, orang yang orang yang terlalu mengajak ya, terlalu manda'a, orang yang memproklamirkan, mempromosikan ya, orang yang terlalu fanatik kepada sebuah kelompok. Laisa minna man da'a ala subiyatin ya, laisa minna man da'a ala subiyatin la farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Karena Rasulullah memberikan semacam penjelasan di dalam hadis lain, tidak ada perbedaan antara Arab dan non Arab, kecuali ketakwaan itu kecuali diukur kemuliaan, kehebatan dan kehormatan seorang adalah dari segi ketakwaannya. Jadi fanatik yang berlebihan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena dengan fanatik yang berlebihan maka akan memberikan potensi untuk cenderung menyalahkan orang-orang yang berada di luar kelompoknya, orang-orang di luar kelompoknya. Bahkan ada sekelompok sekte kecil atau kelompok kecil yang sangat berlebihan sehingga dengan mengkafirkan kepada sekte yang lainnya ya. Jadi fanatisme yang berlebihan itu juga hal yang tidak diperbolehkan dalam agama, karena cenderung sangat bias bahwa dirinya adalah, kelompoknya adalah yang paling benar ya, yang paling benar ya. Makanya di dalam hadis lain disebutkan innamal mu'minu ikhwatun faslihu baina akhwaikum ya. Sesungguhnya seorang mukmin dengan yang lain adalah saudara. Faslihu baina akhwaikum ya. Di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minu ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Soalnya satu dengan yang lain adalah saudara. Maka lakukanlah semacam islah ya. Lakukanlah perdamaian ya. Lakukanlah perdamaian di antara saudara kalian semuanya. Fasli bainakum wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Jadi hadis di atas adalah hadis yang memberikan anjuran agar semua sesama umat Islam agar tidak saling mengkafirkan, tidak saling mendiskreditkan, tidak saling mengucilkan ya. Betapapun runcingnya perselisihan, perbedaan yang sifatnya khilafiyah, tidak boleh menilai seorang itu kafir atau tidak kafir ya. Karena apa? Karena yang berhak menilai ya hanyalah Allah SWT ya, hanya Allah Ta'ala. Maka di dalam sebuah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah kasus, ada seorang sahabat di dalam perang Badar atau perang Uhud itu. Ketika ada seorang mau dibunuh ya, orang itu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah ya. Kemudian oleh sahabat, orang itu tetap dibantai ya. Kemudian kasus itu sahabat ini lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, saya menemukan ada seorang ketika akan saya menguruskan pedangnya, beliau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian orang itu saya bantai, saya bunuh ya. Kemudian setelah mendengar cerita seperti itu, fatama arwaju ya. Fatama arwaju, Rasulullah membukanya sangat merah, menunjukkan sebuah sikap yang tidak setuju ya. Nahnu nahkum bitawahir wallahu yahkum bisarair. Bahwa manusia hanya melihat dari segi hari yang lahir yang tampak. Adapun persoalan hati itu adalah persoalan kaitannya dengan urusan Allah Ta'ala. Bahkan sahabat tadi
dalam kisah riwayat itu disebutkan, apakah kamu sudah bisa membelah hatinya, ya, membelah hatinya orang itu kalau memang dia adalah bahwa membaca syahadat karena hanya sebagai untuk menyelamatkan. Jadi hukum itu hanya berpijak pada kebenaran yang sifatnya adalah kebenaran formal, bukan kebenaran material. Jadi fakta hukum yang berbicara. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yahkum bisarri. Manusia hanya menghukumi yang sifatnya yang kelihatan formal. Adapun persoalan yang di luar yang kita lihat adalah urusan Allah. Nah, oleh karena itu perbedaan sekte dalam Islam yang sampai terjadi sekalipun terjadi perselisihan, gesekan-gesekan, itu ada sesuatu yang alami, ya, yang manusiawi. Tapi dengan adanya gesekan itu tidak boleh orang memvonis, mengatakan orang kafir, ya, orang dikatakan orang misalnya orang tidak muslim dan segalanya. Nah, itu adalah sebuah sikap yang tidak dibenarkan secara agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa kaqatlihi." Barang siapa saja yang menuduh seorang muslim dengan kekafiran, maka ia seperti membunuhnya. Tentu saja bahwa pengkafiran sesama umat Islam itu bisa menimbulkan rasa permusuhan yang pada akhirnya memecah belah umat Islam, ya. Islam adalah agama yang menyukai adanya persatuan dan sangat membenci daripada perpecahan. Hal ini dapat kita lihat, ya, bagaimana ketika orang sholat, orang dengan berbagai macam afiliasi yang berbeda-beda, firqah yang berbeda-beda, maka ketika sholat, ya, mereka adalah shofnya sama, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan antara aliran-aliran apapun, sekte-sekte apapun, kelompok manapun. Tapi ketika dia mengaku sebagai seorang muslim, dia akan sholat jamaah, maka semuanya berada di shaf yang sama. Mana yang lebih dulu, ya, datang dulu, maka berada di shaf yang awal. Ketika orang datang terakhir, maka di shaf yang di belakang, ya. Dan akan nampak sekali ketika orang sholat, ya. Ketika orang sholat, maka ketika sholat mengakhiri daripada rangkaian kegiatan sholat, maka yang diucapkan adalah orang membaca salam dengan memalingkan wajahnya ke kanan, membaca salam ke arah kanan, assalamualaikum, kemudian mukanya menoleh ke sebelah kiri, assalamualaikum. Apa artinya? Bahwa ini adalah esensi daripada Islam itu adalah damai. Jadi Islam itu adalah damai. Jadi sesuai dengan namanya, Al-Islam Assalam. Ya, Islam adalah agama yang menganjurkan, yang menekankan tentang adanya perdamaian. Ya. Aslim taslam yu'tikallahu laka ajrain. Dalam sebuah hadis, masuklah Islam kamu akan selamat, ya. Jadi walaupun faktanya ada di antara oknum, ya, di antara beberapa kelompok yang ada yang sering melakukan tindakan-tindakan ujaran kebencian, ya, tindakan membuli, ya, kemudian saling melecehkan dan segalanya. Itu tidak bisa diartikan bahwa adalah merupakan ajaran agama, tapi adalah oknum daripada umat beragama. Nah, saya kira agama apapun semuanya adalah mengajarkan tentang doktrin adanya saling menghormati, saling menghargai, ya. Saya kira semua agama adalah menganjurkan adanya perdamaian. Tidak ada agama yang menganjurkan orang untuk berperang, ya. Maka di dalam hadis disebutkan al-muslim akul muslim la yahduluhu wa la yadlimuhu wa la yahqiruhu, bahwa antara muslim satu dengan yang lain adalah saudaranya. Tidak boleh menzalimi, merendahkan dan melecehkan di antara muslim yang satu dengan yang lain. Ini adalah hadis yang bicara tentang adanya
larangan untuk saling mengkafirkan, saling melecehkan, saling mendiskresikan di antara berbagai macam sekte yang ada di dalam Islam. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.